yang memiliki tambang mayoritas di Kabupaten Situbondo. Saya ingin sebenarnya kita menyukuri itu bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, IKN, ada beberapa BUMN yang menggarap IKN menghubungi saya. Lalu kami diskusi cukup panjang sampai pada satu kesimpulan, kita menang ongkos angkutan. Ada tongkang kosong pulang dari PLTU Peton setelah membawa batu bara dari Kalimantan Timur ke PLTU Peton. Kelemahannya adalah pelabuhannya terlalu jauh. Kita memang ada pelabuhan existing, ada di Kalbut, ada di Panarukan, dan ada di Jangkar. Sebagai sedikit abstraksi, tambang saya yang ada di Banyuglugur, kalau diangkut ke pelabuhan di Panarukan, jaraknya 40 km. Kalah saing dari batu yang didatangkan oleh IKN dari Provinsi Sulawesi Tengah, dari beberapa kabupaten di Sulteng, baik Palu, baik Kabupaten Parigi Motong, baik Kabupaten Donggala, ataupun Kabupaten Toju Una-Una. Situbondo kalau hanya menyiapkan 3 pelabuhan existing akan gagal bersaing di harga angkutan darat jika dibandingkan dengan supplier yang menghadirkan batu dan pasir dari Sulawesi Tengah, meskipun tongkangnya khusus ngangkut batu dan pasir. Sementara tongkang kita adalah tongkang balen, tongkang yang kembali kosong. Saya sangat tertarik untuk suplai IKN dibandingkan tol Probowangi. Karena tol Probowangi, kalau dari sisi Situbondo sampai Banyuwangi, hanya 23 triliun. Sementara kebutuhan galian C IKN itu ratusan triliun. Oleh karena itu, saya proyeksikan untuk membangun pelabuhan sendiri, setidak-tidaknya 6 pelabuhan terdekat dari proyeksi 12 tambang yang akan saya bikin. Kalau teman-teman bertanya, Mas Lilur, ngapain undang wartawan? Sudah biasa ketika satu korporasi, satu perusahaan ingin melakukan aksi korporasi, maka mereka melakukan sosialisasi. Nah, ini yang saya lakukan hari ini. Tapi bukan semata-mata itu. Saya tidak hanya ingin meminta kawan-kawan wartawan guna mempublikasi berita bahwa Tamami Group akan segera menambang. Bukan. Saya ingin mengajak kawan-kawan berperan serta terlibat dalam aksi korporasi Tamami Group. Itu dengan catatan teman-teman berkenan terlibat di dalamnya. Lalu tawaran apa yang ingin disampaikan oleh Tamami Group? Tawarannya adalah humas. Jadi 23 atau 24 wartawan yang ada di sini, kalau teman-teman berkenan, mungkin akan saya pegangi satu wartawan, satu tambang. Saya punya 76 tambang. Kekurangan wartawan ketimbang tambangnya. Ngapain begitu, Mas Lilur? Berbagi rezeki. Paham? Jadi tujuan utama saya ngundang sampean untuk mengkomunikasikan bahwa Tamami Group sedang melakukan aksi korporasi berupa persiapan untuk melakukan penambangan di konsesi-konsesi yang dimiliki oleh Tamami Group, dan kami berharap rekan-rekan wartawan membantu mempublikasikan aksi korporasi ini. Pada saat yang bersamaan, saya menawarkan pekerjaan sebagai humas guna sharing agar kita sama-sama kebagian rezeki.
mimpi besar Tamami hadir di Situbondo adalah menjadi tuan rumah di kabupaten sendiri. Menjadi tuan rumah di kabupaten sendiri tidak akan bermakna apa-apa mun ekatibihi. Tidak akan berarti apa-apa mun ekakanti. Artinya harus berbagi. Pertanyaannya adalah, kawan-kawan mau berbagi apa enggak? Mau terlibat ikut berbagi apa enggak? Siapa aja yang mau? Sawawi angkat tangan. Mau semua ya? Jadi hari ini sejak kemarin Tamami Group mengundang beberapa perusahaan tambang dari Surabaya melakukan survei. Kenapa Arif Ma'ruf Rizk Cahyono tidak hadir? Karena lagi menemani survei. Kita akan bangun pelabuhan khusus namanya Pelsus. Dan di Batubara di Kalimantan biasa, satu tambang punya pelabuhan di pinggir sungai biasa. Jadi biasa bagi kita, tambang kita di dekatnya kita bikin pelabuhan, itu biasa. Di dunia pertambangan itu lumrah. Sayangnya di Situbondo industrialisasi tambang belum terjadi dan kita akan mulai. Kalau tol Probowangi tidak perlu menunggu nanti. Supli ke IKN menunggu nanti karena kita harus bikin pelabuhan. Saya dapat tawaran harga sangat menarik. Kalaulah harus menggunakan existing jetty, kalaulah harus memakai pelabuhan yang sudah ada, harganya tetap masuk. Tapi jika mobilisasi angkutannya masif, maka kita bakal ikihiri orang. Karena kalau ngangkut pakai tronton, jalannya kecil. Sementara kalau ngangkut pakai kol diesel, volume truk yang harus mengangkut menjadi sangat banyak. Nggak apa-apa, kita coba sementara sambil bangun pelabuhan. Ide mengekspor batu pasir sirtu keluar Situbondo sudah saya sampaikan ke Dadang Wigiarto dan Rahmat. Ketika Dadang Wigiarto, Bupati Situbondo waktu itu almarhum, bersama Rahmat, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, baru berangkat naik haji, baru menjabat sebagai Bupati dan Wabub Situbondo. Ide itu saya sampaikan tahun 2010. Saya bilang, Pak Wabub, Pak Bupati, hal paling bagus yang harus dilakukan oleh Bupati dan Wabub seperti kalian adalah melakukan apa yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten di Kalimantan. Mereka menggali batu bara, mereka jual batu baranya. Kenapa tidak sampean menggali pasir, sampean jual pasirnya? Kenapa sampean tidak menggali batu, sampean jual batunya? Kenapa sampean tidak menggali sirtu, sampean jual sirtunya? Toh hanya itu kekayaan Situbondo yang kita miliki. Nah ternyata sampai 14 tahun kemudian tidak ada yang menginisiasi itu. Maka dari 7 tahun yang lalu saya memberanikan diri untuk melakukan hegemoni menguasai tambang di Situbondo. Tujuannya menyejahterakan rakyat dengan perputaran ekonomi yang besar di Situbondo. Omong kosong bicara penyejahteraan rakyat kalau tidak banyak yang mendapatkan bagian. Obrolan kita pagi ini, siang ini, saya undang jam 10, baru lengkap jam 11. Alhamdulillah, wartawan Situbondo biasa on time. Terima kasih. Tepuk tangan untuk wartawan Situbondo. Tujuan saya ngundang sampean ngopi untuk menyampaikan agenda korporasi kami dalam rangka berbagi. Dimengerti ya? Mulai kapan Mas Lilur? Satu-satu. Karena ngurus izin itu lama. Nah, baru sekarang saya publikasi. Kenapa? Karena saya akan bekerja per 1 Juli. Dan saya tak terlalu
Nah ya, saya akan ajak Joko Cendukia Tabuna. Saya akan ajak Saiful Bahri Tabuna Cendukia. Saya akan ajak Heru Tabuna Jembut. Saya akan ajak Siwawi Tabuna Jembut. Saya akan ajak Aka Tabuna Jembut. Juni terbit 1, Juli terbit 7, Agustus mungkin terbit 10. Tahun ini saya rencanakan terbit 50. Tahun 2024 saya rencanakan 76 tambang saya, IUP-OP-nya 50 tambang. Kalau saya harus berbagi dengan 24 wartawan, maka tambang saya masih sisa 26. Abenyaan tambangnya eten pengwartawanna. Mungkin itu pengantar ngopi dan ngobrol siang kita hari ini.